Halo, para pria cerdas dan berkelas. Pernahkah kalian berada di posisi di mana kalian sudah memberikan segalanya, perhatian, waktu, dan ketulusan kepada wanita yang kalian cintai, namun justru yang kalian dapatkan adalah sikap dingin, jarak, bahkan luka yang membekas? Rasanya dada ini sesak, ingin berteriak, mengejar, atau mungkin membalas perlakuan itu dengan amarah yang sama. Tapi tunggu dulu, mari kita tarik napas sejenak. Sadarkah kalian bahwa terkadang, cara paling elegan dan paling ampuh untuk membuat seseorang menyadari nilai dirimu bukanlah dengan terus memburunya, melainkan dengan berhenti sejenak, menarik diri, dan mengalihkan seluruh fokus itu kembali pada dirimu sendiri? Dalam video pria cerdas kali ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana menghadapi situasi rumit tersebut dengan kepala dingin dan hati yang bijak. Mulai dari pandai membaca pola perilaku pasangan, memahami kapan harus mengambil jarak, hingga bagaimana mengarahkan energi yang terbuang untuk membangun kembali fondasi diri sendiri. Dengan pendekatan ini, kamu tidak hanya menjaga martabat dan kesehatan emosional, tetapi juga secara alami memberi ruang bagi pasangan untuk merenung dan menyadari betapa berharganya sosok dirimu. Mari kita pelajari bersama bagaimana keheningan yang terencana dan penarikan diri yang cerdas dapat mengubah seluruh dinamika hubungan, tanpa perlu drama, tanpa perlu balas dendam, dan tanpa perlu mengorbankan harga diri. Jadi, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, duduklah dengan nyaman, dan simak baik-baik pembahasan ini sampai tuntas. Karena percayalah, apa yang akan kita bahas hari ini bisa menjadi titik balik dalam cara kamu memandang hubungan, harga diri, dan kesejahteraan emosionalmu. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa mempertahankan hubungan berarti harus terus mengejar, terus meminta perhatian, dan terus berusaha keras meskipun kita sendiri mulai terluka. Namun, mari kita luruskan satu hal penting. Kesehatan mental dan rasa hormat terhadap diri sendiri jauh lebih berharga daripada sekadar mendapatkan perhatian dari seseorang yang belum tentu menghargai ketulusan kita. Menarik diri dan memberikan jarak bukanlah tanda kekalahan, bukan pula bentuk balas dendam yang kecil hati. Justru, itu adalah pernyataan tegas bahwa kita memiliki standar, bahwa kita menghargai diri kita sendiri, dan bahwa kita percaya pada proses alami sebuah hubungan yang sehat. Kebahagiaan sejati tidak pernah bersumber dari pengakuan orang lain semata, melainkan dari kemampuan kita untuk menghargai perasaan sendiri, memahami apa yang kita butuhkan, dan membiarkan dinamika hubungan berjalan pada relnya yang wajar tanpa paksaan. Ingatlah, terkadang diam yang berkualitas dan fokus pada pengembangan diri memiliki daya pukul yang jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang diucapkan dalam emosi. Diam yang bijak menumbuhkan rasa hormat, memicu introspeksi, dan mendorong kedewasaan, baik bagi kita maupun bagi pasangan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam inti pembahasan, pria cerdas ingin mengajak kamu untuk berpartisipasi. Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan video ini. Kami sangat senang bisa terhubung dengan kalian dari berbagai penjuru. Dan jangan lupa, jika konten ini terasa bermanfaat, mari dukung dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman sebanyak mungkin. Mari kita sebarkan pemahaman bahwa menarik diri bukanlah tindakan pengecut, melainkan langkah cerdas untuk menjaga keutuhan hati dan harga diri. Ketika kamu mulai serius fokus pada dirimu sendiri, membangun kembali rasa percaya diri yang sempat goyah, dan melakukan hal-hal yang benar-benar membuatmu bahagia, saat itulah perubahan besar mulai terjadi. Dia akan mulai merasakan ketidakpastian, dan perlahan menyadari betapa berharganya kehadiranmu selama ini. Inilah awal dari segalanya. Langkah pertama yang harus kita pahami adalah kemampuan untuk mengenali pola perilaku. Seringkali, ketika wanita yang kita perhatikan mulai menunjukkan jarak atau bahkan melukai perasaan kita, refleks pertama yang muncul adalah ingin segera mengejar dan mengklarifikasi. Kita mulai diserbu pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Mengapa pesanku tidak dibalas? Mengapa sikapnya mendadak berubah menjadi dingin? Pikiran-pikiran ini berputar tanpa henti, mendorong kita untuk terus menghubunginya, berharap mendapatkan kembali perhatian yang seharusnya menjadi hak kita. Namun, disinilah letak jebakan yang paling umum dan paling berbahaya. Saat kita terus-menerus mengejar, tanpa sadar kita menunjukkan bahwa kita bisa diperlakukan seenaknya. Sikap ini seringkali justru membuat orang lain kehilangan respek, karena mereka mulai melihat perhatian kita sebagai sesuatu yang murah dan selalu tersedia. Karena itu, sebelum mengambil tindakan apapun,
Penting untuk berhenti sejenak dan dengan jernih membaca pola perilaku pasangan. Ini adalah tahap kunci yang sering terlewatkan. Cobalah untuk melihat situasi secara objektif, seolah-olah kamu sedang mengamati dari sudut pandang orang ketiga. Apakah kesibukannya memang nyata, seperti pekerjaan yang menumpuk atau urusan pribadi yang mendesak? Ataukah sikapnya menunjukkan pola yang terus berulang, seperti sering mengabaikan pesan, membatalkan janji di menit-menit akhir, atau bersikap dingin tanpa alasan yang masuk akal? Memahami pola ini akan membantu kita membedakan antara masalah sementara yang masih bisa dimaklumi dan masalah karakter yang lebih serius. Misalnya, jika biasanya dia sangat responsif namun tiba-tiba menjadi lambat membalas, mungkin ada hal penting yang sedang terjadi dalam hidupnya. Namun, jika sejak awal interaksi selalu terlihat timpang, penuh ketidakpastian, atau hanya menunjukkan perhatian saat dia membutuhkan sesuatu, maka itu adalah sinyal jelas bahwa rasa hormat dan perhatianmu tidak benar-benar dihargai. Dengan memahami pola-pola ini, kita bisa mulai menilai apakah hubungan ini layak terus dijalani atau justru hanya membuat kita luka. Lebih dari itu, mengenali pola perilaku juga memberi kita kesempatan emas untuk memahami diri sendiri. Mengapa kita merasa begitu bergantung pada perhatian dan pengakuannya? Seringkali, rasa sakit yang kita derita lebih berakar pada ekspektasi kita sendiri daripada tindakan nyata yang dilakukan orang lain. Kita memiliki gambaran ideal di kepala, dan ketika kenyataan tidak sesuai, kita merasa kecewa. Dengan memahami hal ini, kita bisa merespon perilaku menyakitkan dengan lebih bijak, bukan sekadar bereaksi secara emosional. Ada satu teknik sederhana yang sangat efektif di tahap ini, buatlah catatan kecil. Tuliskan kapan dia membalas pesan dengan cepat, kapan dia mengabaikan, dan bagaimana suasana hatimu saat itu. Dengan catatan ini, kamu bisa melihat pola yang jelas tanpa dibutakan oleh perasaan sesaat yang meluap. Ini juga menjadi tameng bagi kita agar tidak terjerumus dalam tindakan impulsif yang merugikan, seperti terus mengejar atau memprotes dengan emosi yang berlebihan, yang justru akan membuat kita terlihat lemah dan putus asa. Hal menarik lainnya adalah bahwa ketika kita mulai memahami polanya, kita pun mulai bisa menilai hubungan itu dari perspektif yang lebih jernih. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah, apakah dia benar-benar menghargai keberadaanku, ataukah aku hanya terperangkap dalam siklus yang terus membuatku sakit? Mengenali pola adalah langkah fundamental untuk mengambil kendali, bukan hanya atas dinamika hubungan, tetapi yang lebih penting, atas perasaan dan harga diri kita sendiri. Kamu bisa mulai berkata dalam hati, aku layak diperlakukan dengan hormat. Aku tidak perlu memaksakan diri pada seseorang yang tidak melihat nilainya. Ingat, tujuan mengenali pola perilaku bukanlah untuk mencari cara balas dendam atau membuatnya merasa bersalah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan jarak yang sehat, mendapatkan perspektif yang jelas, dan menilai apakah energi serta perhatian yang telah kita curahkan selama ini benar-benar dihargai. Saat kita mampu melihat pola dengan kepala dingin, kita tidak lagi mudah terseret arus emosi, dan kita memiliki kesempatan untuk bertindak dengan strategi yang jauh lebih cerdas. Kadang-kadang, diam sejenak dan menahan diri untuk tidak bereaksi justru adalah tindakan paling kuat yang bisa kita lakukan. Jadi, langkah pertama sebelum melangkah lebih jauh adalah tarik napas dalam-dalam, amati dengan seksama, dan catat semua pola yang terlihat. Kenali perilakunya, pahami dirimu sendiri, dan jangan biarkan dorongan instingtif untuk mengejar membuatmu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Dengan cara ini, bukan hanya hubungan yang mungkin berubah menjadi lebih baik, tapi kamu juga mulai membangun benteng harga diri dan ketenangan emosional yang jauh lebih berarti daripada sekadar mengejar validasi dari orang lain. Langkah kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk menarik diri dan berhenti mengejar. Ini mungkin terdengar sangat kontradiktif, terutama ketika hati masih terasa perih dan pikiran terus mendambakan jawaban. Insting kita berbisik, hubungi dia sekarang, kirimi pesan, telepon, buktikan bahwa kamu peduli. Tetapi paradoksnya, semakin kita mengejar, semakin kita menunjukkan bahwa kita mudah dikendalikan oleh perasaan sendiri, dan kita memberi sinyal bahwa perhatian kita bisa didapatkan kapan saja tanpa perlu usaha. Menarik diri sama sekali bukan berarti menyerah atau berhenti peduli. Ini adalah langkah cerdas untuk mengambil kembali kendali atas emosi dan situasi. Menarik diri berarti memberi ruang, baik untuk dirimu sendiri, maupun untuk dia.
Jangan terburu-buru membalas pesan atau menghubunginya setelah dia bersikap dingin atau menyakitimu. Biarkan beberapa saat berlalu tanpa kontak dari pihakmu. Ini memberikan waktu bagi hatimu untuk menenangkan diri dan mencegah reaksi emosional yang bisa berakhir dengan penyesalan. Di sisi lain, keheningan ini akan membuatnya merasakan ketidakpastian. Dia tidak lagi otomatis menerima perhatian dan ketersediaanmu, dan hal ini seringkali menjadi pemicu baginya untuk mulai mengevaluasi kembali perilakunya selama ini. Keheningan yang kamu ciptakan adalah strategi yang sangat efektif karena memanfaatkan psikologi dasar tentang ketidakhadiran. Ketika kita selalu tersedia, orang cenderung menganggap perhatian kita sebagai sesuatu yang pasti dan mudah didapat. Namun, begitu kita mulai menarik diri, ruang kosong yang kita tinggalkan menciptakan peluang bagi mereka untuk menilai ulang hubungan dan bobot nilai kita. Perlu ditekankan, ini bukan tentang permainan manipulasi atau trik kotor. Ini adalah tentang membiarkan seseorang melihat sendiri seberapa berharganya kehadiranmu, seraya memberi ruang bagi kita untuk mengatur emosi dan menyusun kembali perspektif dengan lebih jernih. Menarik diri juga membuka pintu bagi kita untuk mengevaluasi perasaan sendiri. Ketika kita berhenti dari siklus pengejaran yang melelahkan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar merasa nyaman dan bahagia dalam hubungan ini? Apakah aku mendapatkan respek yang pantas aku terima? Seringkali, jarak ini justru menyadarkan kita bahwa rasa sakit yang kita alami lebih disebabkan oleh ekspektasi kita yang tidak terpenuhi daripada semata-mata kesalahan orang lain. Kesadaran ini adalah aset berharga yang membuat kita tidak hanya menjaga harga diri, tetapi juga melatih kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan logika, bukan dorongan sesaat. Selain itu, fase menarik diri adalah saat yang tepat untuk menginvestasikan energi pada perbaikan diri. Alih-alih habis-habisan mengkhawatirkan sikapnya atau memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali, gunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang meningkatkan kualitas hidupmu. Olahraga, menekuni hobi yang sempat terabaikan, berkarier dengan lebih serius, atau memperluas pergaulan dengan teman-teman adalah contoh aktivitas positif yang tidak hanya memperbaiki suasana hati, tetapi juga mengembalikan rasa percaya diri. Ketika seseorang melihatmu bahagia, sibuk, dan berkembang tanpa harus memaksakan perhatian, daya tarikmu secara alami meningkat. Yang perlu diingat, menarik diri bukan berarti memutus semua komunikasi secara mendadak atau bersikap dingin tanpa alasan. Ini lebih tentang menata ulang keseimbangan hubungan. Kamu tetap bisa bersikap sopan dan ramah ketika berinteraksi, tetapi tidak lagi memberikan perhatian yang berlebihan atau menunjukkan ketergantungan pada responsnya. Dengan cara ini, dinamika hubungan mulai berubah dengan sendirinya. Dia merasakan ketidakpastian, sementara kamu tetap berada di posisi yang kuat karena kamu mengendalikan emosimu sendiri dan fokus pada prioritas yang lebih penting. Seiring berjalannya waktu, efek dari keheningan ini biasanya mulai terlihat. Dia mungkin mulai mengirim pesan terlebih dahulu, menunjukkan perhatian yang sebelumnya tidak terlihat, atau setidaknya mulai merenungkan bagaimana perilakunya selama ini mempengaruhi dirimu. Namun yang paling krusial adalah kamu tidak melakukannya dengan niat manipulatif. Kamu melakukannya untuk melindungi harga dirimu dan membangun fondasi hubungan yang sehat. Menarik diri adalah latihan kesabaran, kedewasaan, dan kontrol diri. Ini mengajarkan kita bahwa perhatian dan cinta bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan, melainkan sesuatu yang harus dihargai dan diberikan secara timbal balik. Jadi, jangan terburu-buru mengejar, jangan tergoda untuk merespons secara berlebihan, dan biarkan jarak yang kamu ciptakan berbicara dengan caranya sendiri. Dalam banyak kasus, keheningan dan penarikan diri ini justru menjadi kunci untuk membuka pintu menuju hubungan yang lebih sehat dan penuh respek, sekaligus membuat pasangan yang pernah menyakiti perlahan menyadari nilai dirimu yang sesungguhnya. Langkah ketiga, dan ini adalah langkah yang paling memberdayakan, adalah fokus ke diri sendiri. Banyak orang keliru menganggap fase ini hanya sebagai trik untuk membuat pasangan cemburu atau merasa bersalah. Padahal, esensi dari fokus pada diri sendiri jauh lebih dalam dan transformatif. Ini adalah waktu untuk merawat jiwa, pikiran, dan bahkan raga yang mungkin telah terabaikan. Ini tentang membangun kembali kepercayaan diri yang mungkin terkikis akibat dinamika hubungan yang tidak sehat. Fokus pada diri sendiri berarti mengalihkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar memberikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi dirimu. Mulailah melakukan aktivitas yang selama ini tertunda.
berolahraga untuk menjaga vitalitas, membaca buku-buku yang menginspirasi, mengasah keterampilan baru, atau sekadar berjalan santai di alam untuk menyegarkan pikiran. Aktivitas-aktivitas ini bukanlah sekadar pengalihan dari rasa sakit. Mereka adalah fondasi untuk membangun kembali energi positif dan rasa percaya diri yang autentik. Ketika kamu mulai menikmati hidup dengan dirimu sendiri, kamu akan merasakan bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada orang lain, termasuk pada seseorang yang pernah menyakitimu. Selain itu, fokus pada diri sendiri juga berperan penting dalam mengelola stres dan memperbaiki suasana hati. Hubungan yang tidak seimbang sering meninggalkan luka emosional, seperti kecemasan, kekecewaan, atau kemarahan yang terpendam. Jika dibiarkan atau diekspresikan secara sembrono, perasaan ini bisa merusak harga diri dan membuatmu terlihat rapuh. Dengan mengambil waktu untuk diri sendiri, kamu memberi ruang bagi emosi untuk mereda dan pikiran menjadi jernih. Dengan demikian, setiap keputusan yang akan kamu ambil ke depan akan lahir dari pertimbangan yang matang, bukan dari reaksi spontan yang berisiko. Tahap ini juga adalah momen yang tepat untuk berefleksi. Tanyakan pada dirimu pertanyaan-pertanyaan mendasar, apakah aku merasa dihargai? Apakah energi dan perhatian yang kuberikan sebanding dengan apa yang kuterima? Apakah hubungan ini memberiku kebahagiaan atau justru menyakitiku? Jawaban jujur atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi kompas yang menunjukkan apakah hubungan tersebut masih layak diperjuangkan atau sudah saatnya dilepaskan. Pemahaman yang jujur tentang perasaan sendiri adalah fondasi penting untuk membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Fokus pada diri sendiri juga berarti mengasah kepercayaan diri yang mungkin tergerus. Kita sering merasa minder dan tidak berharga ketika seseorang menyakiti kita. Namun, dengan menyalurkan energi untuk pengembangan diri, baik itu melalui kemajuan karir, keterampilan baru, perbaikan penampilan, atau interaksi sosial yang lebih luas, kamu akan mulai merasakan kekuatan yang tumbuh dari dalam. Kepercayaan diri ini akan terpancar dengan sendirinya dan terlihat oleh orang lain, termasuk mantan pasanganmu, tanpa perlu kamu pamerkan atau paksakan. Bahkan perubahan kecil, seperti berpakaian lebih rapi, menjalani hidup lebih disiplin, atau menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial, sudah cukup untuk mengirimkan sinyal kuat bahwa kamu adalah pribadi yang menghargai dirinya sendiri. Penting untuk dicatat, fokus pada diri sendiri sama sekali bukan berarti menutup diri dari orang lain atau menjadi egois. Sebaliknya, ini adalah proses membangun keseimbangan di mana kamu tetap ramah dan santun, tetapi tidak lagi menggantungkan perasaanmu pada respons atau perhatian dari seseorang yang menyakitimu. Dengan fondasi yang kokoh ini, hubungan apapun yang kamu jalani di masa depan akan tercipta dalam kondisi yang lebih sehat dan seimbang. Hal yang paling menarik adalah ketika kamu benar-benar fokus pada diri sendiri, dinamika hubungan dengan pasanganmu pun akan bergeser secara alami. Orang yang dulu mengabaikan atau menyakiti perasaanmu akan mulai merasakan kehilangan dan ketidakpastian, karena perhatian dan energimu tidak lagi mengalir deras seperti dulu. Sekali lagi, ini bukan tentang manipulasi. Ini adalah efek alami dari seseorang yang mulai menempatkan harga dirinya di posisi tertinggi. Pada saat yang sama, kamu telah berada di posisi yang tak tergoyahkan karena kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada sikap orang lain. Pada akhirnya, fokus pada diri sendiri adalah tentang menjaga harga diri dan kesehatan emosional. Ini adalah investasi jangka panjang, bukan trik instan. Kamu belajar mencintai dirimu sendiri, menghargai waktu dan energimu, dan menjadikan kebahagiaanmu sebagai prioritas utama. Dengan begitu, bukan hanya hubunganmu yang mungkin berubah arah, tetapi dirimu pun bertransformasi menjadi versi terbaik. Tenang, percaya diri, dan siap menghadapi apapun yang datang di masa depan. Langkah keempat adalah memahami efek dahsyat dari keheningan yang telah kamu ciptakan. Banyak yang keliru menganggap diam atau tidak mengejar berarti menyerah, padahal kenyataannya keheningan memiliki kekuatan luar biasa dalam membentuk ulang dinamika hubungan. Saat kamu berhenti mengejar, berhenti selalu tersedia, dan mulai menata hidupmu sendiri, efek yang muncul sangat unik. Pasangan yang sebelumnya mengabaikan atau menyakitimu mulai merasakan adanya kevakuman yang ganjil. Mereka terbiasa dengan perhatian dan ketersediaanmu yang konstan, dan ketika semua itu tiba-tiba berkurang atau hilang, mereka mulai bertanya-tanya. Pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa dia tidak seperti dulu? Atau, apakah aku kehilangan sesuatu yang penting? Mulai bergema dalam benak mereka.
Rasa penasaran dan ketidakpastian ini seringkali menjadi pemicu introspeksi di pihak mereka, terutama tentang bagaimana mereka selama ini memperlakukanmu. Dan disinilah momen kritis terjadi, di mana mereka bisa mulai menyadari nilai dari perhatian, kesetiaan, dan kesabaran yang selama ini kamu berikan. Keheningan yang kamu jaga bukan hanya sebatas tidak berbicara secara fisik, tetapi juga meliputi sikap emosional yang lebih netral. Ini berarti kamu tetap santun saat berinteraksi, namun tidak lagi memberikan perhatian berlebihan, tidak terus mengejar, dan tidak memperlihatkan ketergantungan emosional. Dengan sikap yang tenang ini, pasangan akan merasakan perubahan nyata pada dirimu, dan perubahan ini adalah sinyal kuat bahwa kamu bukanlah seseorang yang bisa diperlakukan semena-mena, bahkan tanpa perlu kamu mengucapkan sepatah kata pun. Tindakan sederhana seperti tidak langsung membalas pesan, lebih asyik dengan kesibukanmu sendiri, atau menunjukkan kebahagiaan dari hal-hal lain di luar dirinya sudah cukup untuk membuat mereka mempertanyakan posisimu dalam hidup mereka. Selain memicu kesadaran pada pihak pasangan, keheningan ini juga memberikan efek psikologis yang besar bagi dirimu sendiri. Dengan berhenti mengejar, kamu memberi ruang bagi pikiran dan emosimu untuk mereda. Kamu bisa menilai hubungan dengan lebih objektif, memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan, dan melihat apakah perilakunya layak untuk terus diperjuangkan. Seringkali kita terlalu terlibat dalam drama hubungan sehingga kehilangan perspektif yang jernih. Keheningan dan jarak membantu memulihkan kendali itu. Yang menarik, efek keheningan ini seringkali memicu perubahan perilaku pada pasangan. Ketika mereka mulai merasakan kehilangan dan menyadari bahwa perhatianmu bukan barang murah, mereka cenderung mulai lebih memperhatikan, lebih menghargai, atau bahkan menyesali sikap mereka sebelumnya. Ini bukan hasil rekayasa, melainkan konsekuensi alami dari pergeseran dinamika. Kamu telah mengubah posisimu dalam hubungan dari seseorang yang selalu tersedia menjadi individu yang dihargai dan diakui nilainya. Efek keheningan juga mengajarkan pelajaran penting tentang respek dan batasan. Pasangan yang sebelumnya menganggap perhatianmu sebagai hal otomatis kini mulai memahami bahwa hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan. Perhatian harus saling diberikan, bukan hanya dari satu sisi. Dengan sikap diam yang bijak, kamu memberikan contoh nyata tentang harga diri dan batasan yang sehat. Keuntungan lain yang tak kalah penting adalah kesempatan untuk introspeksi yang lebih dalam. Tanpa gangguan dari drama atau reaksi emosional yang berlebihan, kamu bisa lebih fokus pada dirimu sendiri, mengevaluasi perasaan, dan menetapkan standar yang lebih tinggi untuk hubungan di masa depan. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada perilaku orang lain dan bahwa cinta sejati datang dari kesadaran, bukan dari paksaan. Pada akhirnya, efek keheningan adalah perpaduan antara strategi dan kesadaran diri. Ini membuat pasanganmu merasakan kehilangan, sekaligus memberimu waktu untuk memperkuat harga diri, menata emosi, dan membangun kehidupan yang lebih memuaskan secara personal. Mereka mulai menyadari bahwa perhatian, kesetiaan, dan kehadiranmu bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Dan kamu pun tampil sebagai sosok yang lebih tenang, percaya diri, dan dihormati. Dengan demikian, keheningan bukanlah sekadar diam atau menjauh. Ini adalah instrumen kuat untuk mengubah dinamika hubungan, memperkuat diri, dan membuat pasangan yang dulu menyakiti mulai merasakan dan menyadari nilai sejati dirimu. Ketika dilakukan dengan tepat, keheningan menjadi jalan menuju kedewasaan, rasa hormat, dan hubungan yang lebih sehat di masa depan. Setelah melewati semua tahapan penting, mengenali pola, menarik diri, fokus pada diri sendiri, dan merasakan efek keheningan, kini saatnya kita menarik benang merah dan merangkum pesan inti yang bisa benar-benar mengubah cara pandang kita tentang hubungan. Ingatlah selalu, tujuan dari semua strategi ini bukanlah untuk balas dendam atau membuat pasangan merasa bersalah. Tujuan utamanya adalah untuk menegaskan nilai dirimu dan memberikan waktu bagi pasangan untuk menyadari betapa pentingnya hubungan yang sehat dan seimbang. Terlalu sering kita terjebak dalam pusaran perilaku orang lain hingga melupakan hal yang paling esensial, kesejahteraan diri sendiri dan harga diri. Menarik diri bukanlah tanda menyerah atau kalah. Ini adalah bentuk pengendalian diri dan kedewasaan emosional yang patut diapresiasi. Dengan menarik diri, kamu memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk bernapas, menenangkan hati, dan menata ulang prioritas hidup. Di saat yang sama,
Pasangan yang mungkin selama ini menyakiti atau mengabaikanmu akan mulai merasakan keganjilan dan ketidakpastian, yang pada akhirnya memicu refleksi di pihak mereka dan seringkali membawa kesadaran akan betapa berharganya kehadiran serta perhatianmu. Pesan penting lainnya adalah selalu utamakan fokus pada diri sendiri. Alihkan energi dari rasa sakit atau frustrasi menjadi sesuatu yang konstruktif dan membangun. Bangun kembali kepercayaan dirimu dengan melakukan hal-hal yang kamu cintai, rawat kesehatan fisik dan mental, kejar hobi, atau tingkatkan kemampuan dan karir. Ketika kamu menempatkan dirimu sebagai prioritas utama, kamu tidak hanya merasa lebih bahagia, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih menarik secara alami. Orang lain, termasuk pasangan yang dulu menyakitimu, akan merasakan perubahan ini. Mereka akan mulai menyadari bahwa perhatianmu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh begitu saja. Strategi ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya batasan yang sehat dalam hubungan. Hubungan yang ideal bukanlah tentang memberi dan menerima cinta secara sepihak, tetapi tentang saling menghargai dan menghormati. Dengan menarik diri, kamu menunjukkan bahwa perhatian dan kesetiaanmu memiliki nilai yang tinggi dan tidak bisa diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya timbal balik yang setara. Ini memberi pasanganmu kesempatan untuk menilai perilaku mereka sendiri dan bertanya apakah mereka benar-benar menghargai hubungan yang kalian miliki. Keuntungan lain dari pendekatan ini adalah peluang untuk introspeksi dan pertumbuhan pribadi. Ketika kamu tidak lagi disibukkan dengan upaya mengejar perhatian, kamu memiliki ruang untuk merenungkan apa yang benar-benar kamu inginkan dari sebuah hubungan, apa yang membuatmu bahagia, dan standar apa yang seharusnya kamu tetapkan untuk masa depan. Kamu belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada respons orang lain, tetapi pada bagaimana kamu menghargai dan memperlakukan dirimu sendiri. Menarik diri dan membiarkan dinamika hubungan berubah secara alami memungkinkanmu melihat efek nyata dari strategi ini. Pasangan yang dulu sering mengabaikanmu mungkin mulai menunjukkan perubahan sikap, memberikan perhatian lebih, atau mulai menghargai setiap usaha yang pernah kamu berikan. Namun, yang terpenting adalah kamu telah berada di posisi yang kuat dan tidak lagi bergantung pada perilaku mereka untuk merasa berharga. Ingat, ini bukan tentang permainan psikologis atau manipulasi. Intinya adalah pemulihan diri, menjaga harga diri, dan membangun fondasi hubungan yang sehat. Dengan cara ini, baik kamu maupun pasangan memiliki kesempatan untuk melihat hubungan dari sudut pandang yang lebih jernih dan dewasa. Hubungan yang dibangun atas dasar kesadaran, bukan keterpaksaan, cenderung lebih awet, harmonis, dan saling menghargai. Kesimpulannya, menarik diri, fokus pada diri sendiri, dan membiarkan keheningan berbicara adalah pendekatan yang efektif untuk menunjukkan nilai dirimu, menjaga harga diri, dan menciptakan kedekatan yang sehat. Ini adalah proses pertumbuhan pribadi dan emosional yang akan membuatmu lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi hubungan apapun di masa depan. Jadi, ingatlah selalu, jangan terburu-buru mengejar. Jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan pada perhatian orang lain. Dan gunakan waktu yang ada untuk fokus pada pengembangan dirimu sendiri. Dengan melakukan itu, hubungan akan bertransformasi secara alami, kamu akan merasa lebih damai, dan pasanganmu pun akan mulai menyadari nilai sejati dari kehadiranmu. Menarik diri bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu dan hubungan yang lebih sehat. Sekarang setelah kamu memahami semua strategi ini, mulai dari membaca pola perilaku, menarik diri, fokus pada diri sendiri, hingga memahami efek keheningan, tibalah saatnya untuk melangkah dari refleksi menuju aksi nyata. Semua tips dan wawasan ini hanya akan membuahkan hasil jika kamu benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar menonton atau menyimpannya dalam ingatan. Ingat, keheningan dan penarikan diri bukanlah tentang balas dendam, tetapi tentang menunjukkan nilai dirimu, menjaga harga diri, dan memberikan ruang bagi hubungan untuk tumbuh dengan cara yang sehat dan alami. Jika kamu pernah merasakan pengalaman serupa, pernah merasa diabaikan, disakiti, atau terlalu sering mengejar perhatian seseorang, kami sangat mengundangmu untuk berbagi cerita di kolom komentar di bawah. Ceritakan bagaimana kamu menghadapinya, apa yang berhasil, dan apa pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari proses tersebut. Dengan berbagi, kamu tidak hanya membantu dirimu sendiri untuk memahami pengalaman itu dengan lebih baik, tetapi juga bisa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang lain yang mungkin sedang berada di posisi yang sama. Dan ingatlah selalu,
Terkadang keheninganmu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada ribuan kata. Saat kamu berhenti mengejar, mulai fokus pada dirimu sendiri, dan menata hidup dengan cara yang lebih positif, kamu sedang menunjukkan kekuatan sejati, kedewasaan, dan harga diri yang hakiki. Hal-hal kecil yang konsisten ini mampu mengubah dinamika hubungan tanpa perlu paksaan atau drama. Karena tindakan yang tenang dan mantap seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata yang diucapkan dalam emosi. Jadi, jangan pernah takut untuk diam sejenak atau memberi jarak. Gunakan waktu itu untuk memperbaiki diri, menumbuhkan kepercayaan diri, dan membangun kehidupan yang lebih memuaskan. Dan pastikan kamu berbagi pengalamanmu di kolom komentar, karena setiap cerita sekecil apapun memiliki kekuatan luar biasa untuk menginspirasi orang lain dan membantu mereka menemukan cara terbaik untuk menjaga hubungan dan harga diri. Terima kasih telah menyaksikan video Pria Cerdas kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menjadi cahaya di tengah kebingunganmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga harga dirimu, karena kamu layak untuk dihargai.